Nah, orang-orang yang biasanya sudah lolos tahap ke sana ya sudah aman alhamdulillah. Tapi yang baru-baru ini, yang baru buat konten hari ini, yang baru buat channel hari ini dengan ketentuan yang lebih berat, biasanya nanti banyak kendala yang dihadapi. Halo teman-teman semua, di video kali ini saya ingin berbagi ada update terbaru dalam hal monetisasi pihak YouTube itu sendiri. Maka teman-teman tonton terus video ini, teman-teman akan ketemu banyak manfaatnya. Simak terus video berikut ini. Baik teman-teman sekalian ya, teman-teman akan lihat ketika teman-teman pengen mengaktifkan monetisasi di YouTube teman-teman masing-masing. Nah di YouTube sendiri teman-teman sekalian, nah di situ ada tentang isi video kita. Jadi ketika saya pengen mengaktifkan monetisasi saya, contoh ya seperti ini ya, contoh. Misalnya ini video saya, ya video saya, ini kan saya nonaktifkan monetisasi saya. Ketika saya pengen aktifkan teman-teman sekalian, saya aktifkan di sini. Kemudian saya klik berikutnya gitu kan. Nah nanti dia akan minta seperti ini teman-teman sekalian ya. Nah kita ya teman-teman yang biasa menggunakan kalimat yang tidak sopan itu juga nanti bisa kena batasan. Nah contoh ya, misalnya ya saya bilang di sini kata-kata tidak sopan bertaraf ekstrim ya di judul. Misalnya ada kalimat-kalimat, nah ini ya ada kalimat-kalimat yang tidak enak didengar gitu. Nah kalau teman-teman nanti menggunakan kalimat ini, nanti iklan teman-teman akan dibatasi ya, iklannya akan terbatas. Kalau iklan terbatas ya pendapatan memenuhi ya, istilahnya tidak memenuhi syarat ya. Nah kemudian ini juga ya kata-kata tidak sopan ya. Jadi sekarang itu ya YouTube itu betul-betul kita tuh dibuat diseleksi ketat untuk monetisasi ya teman-teman sekalian. Jadi tidak semua ya. Bahkan kemarin murid saya tuh dia buat kontennya bagus ya, tapi dia sedang merokok di dalamnya gitu kan, sedang merokok gitu kan. Nah akhirnya apa? Akhirnya ya iklannya terbatas, jadi dibatasi, tidak boleh tampil gitu kan. Nah itu gara-gara hal sepele gitu kan. Nah di sini teman-teman sekalian, misalnya di sini kalau ada kalimat bertaraf ringan, nah ini boleh ya bertaraf ringan. Kalau ada kalimat sialan gitu dan lain sebagainya, ini bagi YouTube masih diperbolehkan gitu kan. Nah atau misalnya di pembukaan video 30 detik pertama masih diperbolehkan. Teman-teman bisa cek lagi di sini ya. Nah, bagi teman-teman yang kontennya berhubungan sama konten dewasa juga ada ya penentuan di sini. Kalau misalnya cuman adegan romantis, ya itu masih diperbolehkan ya, adegan romantis ya tentang hubungan asmara, tidak mengarah ke hubungan seksual ya. Kemudian konten yang berjurus secara ya masih aman lah ya, tidak terlalu dan lain sebagainya lah, apalah pokoknya itulah ya teman-teman ya. Bisa teman-teman baca sendiri. Tapi kalau teman-teman buat konten dewasa khususnya buat yang seperti ini gitu kan, ketelanjangan yang diburamkan atau disensor, nah itu biasanya dibatasi teman-teman sekalian. Seringnya dibatasi. Makanya kalau teman-teman pengen buat kayak kecelakaan, berita kecelakaan dan lain sebagainya, nah itu beberapa ada juga yang dibatasi, tapi beberapa banyak juga yang lolos ya. Nah yang lolos teman-teman bisa menggunakan yang kemarin kita bahas masalah penambahan blur ya dari pihak YouTube itu sendiri. Atau di sini ya, ini ya teman-teman bisa baca sendiri ini ya. Nah itu dari konten khusus dewasa tidak sopan ya. Ketiga teman-teman bisa lihat di sini ya, kalau adegan romantis masih diperbolehkan. Oke sekarang kita masuk kekerasan ya. Nah ini kekerasan yang diperbolehkan itu seperti apa? Nah game video yang diedit, nah itu diperbolehkan tuh, kekerasan ringan gitu kan. Mayat yang disensor sepenuhnya, diburamkan, kekerasan yang diperbolehkan ya dalam hal video, edit game gitu kan, perang dan lain sebagainya itu masih diperbolehkan. Tapi kalau misalnya video alur game yang diedit beberapa klip yang berfokus pada kekerasan vulgar, nah ini dibatasi teman-teman sekalian ya. Mayat yang dipersiapkan untuk penguburan dan ditampilkan dalam peristiwa sejarah seperti perang, nah ini biasanya dibatasi ya. Video alur game yang diedit yang terutama berfokus pada kekerasan vulgar langsung ya, ini udah tahap ketiga, ini biasanya tidak keterima. Itu yang ketiga teman-teman sekalian. Sekarang yang keempat adalah konten yang mengejutkan. Konten yang mengejutkan yang diperboleh itu seperti apa? Yaitu konten yang bertaraf ringan ya, seperti kotoran ya, cairan tubuh yang disensor terutama, atau yang ditampilkan dalam konteks pendidikan, dokumenter dan lain sebagainya.
Tapi kalau konten mengejutkan seperti gambar bagian tubuh manusia atau hewan yang mengerikan yang tidak disensor, nah itu biasanya akan dibatasi iklan teman-teman sekalian. Atau konten yang sangat mengejutkan, lebih mengejutkan lagi, kecelakaan, cedera ekstrim, terlihat terdengar dan jelas. Ini baru saja ya teman-teman ya update-nya ya. Jadi kalau ada pertanyaan, Mas kenapa kok ada YouTube kemarin saya tonton gitu kan, itu banyak kok yang lolos seperti kecelakaan, cedera ekstrim dan lain sebagainya. Ini bro, ini 2020 baru aja update gitu kan. Ini yang update yang terbaru. Itu dia videonya kapan? 2018, 2017. Belum keluar ketentuan ini kan begitu. Kalau yang belum keluar ketentuan ini bisa lolos wajar. Makanya sekarang saya bilang ya, ketentuan di YouTube itu terus menerus bakal bertambah. Ya, peraturannya bakal bertambah. Makanya banyak sekali yang DM saya, Mas, kenapa konten saya seperti konten kayak mirip calon sarjana, tapi kenapa kok tidak lolos monetisasi dan lain sebagainya. Iya dong ya, maka beruntunglah orang-orang yang bisa lolos video-video yang berhubungan dengan calon sarjana, apalagi calon sarjana lebih senior ya. Dulu belum ada ketentuan-ketentuan yang lebih ketat, akhirnya mereka bisa lolos, akhirnya mereka bisa monetisasi. Nah, orang-orang yang biasanya sudah lolos tahap ke sana ya sudah aman alhamdulillah. Tapi yang baru-baru ini, yang baru buat konten hari ini, yang baru buat channel hari ini dengan ketentuan yang lebih berat, biasanya nanti banyak kendala yang dihadapi. Oke, itu yang keempat ya, teman-teman. Lihat lagi yang kelima di sini, tindakan merugikan. Mana yang boleh? Yang boleh adalah tindakan yang sedikit berbahaya. Nah, ini berboleh nih. Profesional. Ya, menunjukkan bahwa tidak ada orang yang mengalami luka parah, itu diperbolehkan. Tapi konten yang menampilkan namun tidak berfokus pada kekerasan atau tekanan fisik, termasuk tindakan yang dilakukan di lingkungan yang tidak profesional. Nah, ini bahaya juga, merugikan orang banyak itu sama pihak YouTube itu juga dibatasi. Berfokus pada kecelakaan, lelucon, aksi, instan yang memiliki resiko keselamatan. Jadi nggak boleh juga kita buat konten-konten yang istilahnya resikonya terlalu besar nih teman-teman, banyak merugikan masyarakat. Nah, itu bisa dibatasi iklan teman-teman sekalian. Konten terkait narkoba, nah kalau cuma edukasi itu diperbolehkan teman-teman sekalian ya. Tapi kalau langsung mengkonsumsi ya, kemudian membuat, menyebarkan, nah itu langsung dibatasi. Konten yang menampilkan mendiskusikan penyalahgunaan, pembelian, apalagi itu jauh lebih berbahaya lagi. Oke, berikutnya apa? Mengandung kebencian. Nah, ya ini diperbolehkan apa? Tidak menyakiti perasaan ya. Tidak bagian dari debat publik dan lain sebagainya, atau komedi silakan. Tapi kalau konten yang menyinggung kelompok ya, pendidikan, berita, dokumenter, itu biasanya dibatasi. Sekarang betul-betul ya, kita betul-betul dibatasi sama pihak YouTube ya. Apalagi kebencian dalam bentuk kelompok dilindungi berdasarkan ras, usia, ini lebih tinggi lagi, semakin dibatasi. Oke, kemudian masuk senjata api. Nah, ini kemarin tuh ada banyak ya teman-teman juga yang dia jualan produk-produk seperti senapan ya, senapan api dan lain sebagainya, senjata api yang dimodif atau apapun itu ya, ada peluru ya tanpa pelindung. Nah, ini justru dibatasi. Tapi kalau ini ya yang berhubungan tentang berburu atau senjata yang tampilan lingkungan yang aman seperti arena menembak, nah itu tidak masalah ya teman-teman sekalian ya. Nah, apalagi kalau ada modifikasi mempromosikan, nah ini bahaya ya. Oke, satu lagi teman-teman, yaitu isu sensitif ya, pembahasan tentang aksi teror modern. Ini juga dua-duanya dibatasi ya. Yang boleh itu analisis tentang seputar peristiwa serius dan berdasarkan topik tertentu. Yang tidak boleh itu pembatasan atau pembahasan tentang aksi teror modern ya, peristiwa yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia. Nah, ini tidak boleh. Jadi ada banyak teman-teman ya. Ada pertama bahasa yang tidak sopan, kemudian konten khusus dewasa, kekerasan, konten mengejutkan, merugikan orang lain, konten terkait narkoba, mengandung kebencian, terkait senjata api dan isu sensitif. Kalau teman-teman tidak merasa itu semua, teman-teman bisa klik di sini tidak satupun di atas. Ya, biar supaya nanti teman-teman bisa muncul di sini. Tapi kalau nanti suatu saat ada yang melaporkan ya, ada yang ketahuan, nah justru nanti iklannya nanti tidak bisa diaktifkan lagi. Oke, saya rasa begitu. Nanti kalau teman-teman sudah merasa tidak ada yang cocok, ya tidak satu pun di atas, teman-teman bisa kirim di sini. Nanti monetisasi teman-teman akan aktif kembali seperti ini. Oke, saya rasa begitu. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.